Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada update seputar masa depan Sofyan Amrabat. Fiorentina berharap Manchester United segera mengambil kepastian terkait masa depan sang gelandang. Dilansir Tutto Mercato Web, Fiorentina menyanggupi permintaan MU itu. Namun mereka tidak mau berlama-lama untuk transfer ini. Menurut laporan itu, Fiorentina sudah mengiyakan permintaan MU untuk menegur ulang transfer Amrabat. Namun mereka meminta manajemen MU untuk tidak berlama-lama dalam proses transfer ini. Mereka ingin proses transfer ini cepat selesai. Mereka ingin segera move on, di mana mereka perlu menyusun rencana apakah mereka akan lanjut atau tidak bersama Amrabat di musim 2024-2025. Menurut laporan tersebut, Fiorentina saat ini membuka dua opsi bagi MU untuk mendatangkan jasa Amrabat. Yang pertama adalah mereka siap meminjamkan sang gelandang lagi ke MU. Namun mereka perlu memperpanjang kontrak Amrabat dulu karena kontraknya sudah habis di tahun 2025. Atau opsi kedua, mereka akan menjual pemain timnas Maroko itu secara permanen, namun mereka akan memberikan diskon kepada MU. Menurut laporan yang beredar saat ini, MU menargetkan pembelian permanen Amrabat dari Fiorentina. Namun mereka berharap bisa mengunci transfer sang gelandang di kisaran 10 juta euro saja di musim panas ini. Kabar terbaru mengenai masa depan Matthijs de Ligt. Hingga saat ini, kecil kemungkinan sang bek bergabung dengan Manchester United. Baru-baru ini ada update seputar masa depan de Ligt dari BBC Sports. Apa isinya? Apakah ia akan bergabung dengan MU atau tidak? Menurut laporan itu, baik MU dan de Ligt sama-sama ingin mewujudkan transfer sang bek ke Old Trafford. Erik ten Hag merasa timnya perlu tambahan bek usai mendatangkan Yoro. Pasalnya Victor Lindelof dan Harry Maguire dilaporkan bakal dijual di musim panas ini sehingga ia butuh armada baru di lini pertahanan mereka. Di sisi lain, de Ligt juga berhasrat pindah ke MU. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya dan ia dikabarkan ingin bermain di bawah arahan Erik ten Hag sekali lagi. Meski MU dan de Ligt sama-sama ingin bersatu, namun untuk saat ini transfer ini masih sulit untuk menjadi kenyataan. Negosiasi antara MU dan Bayern Munchen saat ini masih jauh dari kata sepakat. MU dikabarkan penawarannya masih jauh dari angka yang diinginkan Bayern Munchen. Jadi jika MU tidak menaikkan nilai tawaran mereka mendekati angka 50 juta euro yang diminta Bayern, maka transfer ini tidak akan jadi kenyataan. Klub Prancis, AS Monaco dikabarkan sudah mengambil sikap terkait masa depan Youssouf Fofana. Mereka siap menjual sang gelandang di musim panas ini. Dilansir Gianluca Di Marzio, AS Monaco sudah mengambil sikap terkait posisi sang gelandang. Mereka akan menjual Fofana di musim panas ini. Ini disebabkan kontraknya di Monaco habis pada tahun 2025. Sang gelandang tidak mau memperpanjang kontraknya hingga saat ini. Jadi ketimbang melepaskannya sebagai free agent, klub Ligue 1 itu berencana untuk menguangkan pemain timnas Prancis itu di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Monaco juga sudah menetapkan harga jual Fofana di musim panas ini. Gelandang berusia 25 tahun itu dikabarkan akan dibanderol di angka 35 juta euro. Monaco menilai harga itu wajar untuk pemain dengan kualitas sekaliber Fofana. Jadi saat ini klub Ligue 1 itu sedang menunggu tawaran resmi dari MU dan AC Milan untuk sang gelandang. Menurut gosip yang beredar saat ini, MU dan AC Milan keberatan untuk membayar 35 juta euro untuk jasa Fofana di musim panas ini. Mereka menilai harga itu kemahalan untuk pemain yang kontraknya tersisa satu musim lagi. Jadi mereka akan menegur Monaco untuk menurunkan harga jual tersebut. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Striker baru mereka, Joshua Zirkzee dilaporkan akan memotong masa liburannya demi memperkuat Setan Merah. Namun BBC Sports melaporkan bahwa Zirkzee berpotensi bergabung lebih cepat. Ia dilaporkan akan memotong masa liburannya untuk memperkuat MU. Menurut laporan itu, Zirkzee dikabarkan bersedia untuk memotong masa liburannya. Ia dikabarkan ingin segera bergabung dengan skuad Setan Merah. Ia ingin bisa mengenal rekan-rekannya lebih awal. Langkah ini diambil agar nantinya ketika musim kompetitif 2024-2025 digelar, ia sudah siap dan bisa memberikan dampak instan bagi skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Zirkzee kemungkinan akan bergabung dengan skuad Manchester United di pekan depan. Ia menyusul rekan-rekannya di Amerika Serikat. Ia akan ikut berlatih bersama skuad Setan Merah. Jika kondisinya bagus, ia berpotensi mendapatkan debut bersama Manchester United di pramusim tersebut.
Ada kabar baru seputar rencana transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan menjual Scott McTominay untuk mendatangkan Manuel Ugarte di musim panas ini. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU sedang memutar otak untuk mendapatkan jasa Ugarte. Salah satu cara yang akan mereka coba adalah menjual Scott McTominay di musim panas ini. Menurut laporan itu, MU saat ini kesulitan untuk merekrut Ugarte. Karena sang gelandang dibanderol dengan harga yang mahal oleh PSG. Les Parisiens membanderolnya di angka 60 juta euro. Sementara MU dilaporkan hanya sanggup membayar setengah dari harga itu. Mereka sudah mencoba menegur PSG untuk menurunkan harga ini. Namun PSG tidak mau, sehingga mereka harus mencari cara lain untuk mendapatkan jasa pemain timnas Uruguay tersebut. Menurut laporan tersebut, langkah yang bakal diambil oleh Manchester United adalah dengan menjual Scott McTominay. Sang gelandang dilaporkan saat ini sedang dikejar Fulham dan West Ham United. Mahar transfer sang gelandang berada di angka 30-35 juta pounds. Jika McTominay laku terjual, mahar penjualannya bisa digunakan untuk menutupi kekurangan transfer Ugarte. Jadi MU berharap transfer ini bisa terrealisasi. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Winger andalan mereka, Marcus Rashford sudah siap untuk kembali beraksi bersama Setan Merah. Sebelumnya Rashford memang diragukan bisa bermain melawan Arsenal di akhir pekan ini. Pasalnya di pertandingan melawan Rangers di akhir pekan lalu, ia harus absen. Manchester United mengonfirmasi bahwa Rashford mengalami cedera di sesi latihan. Meski MU mengkategorikan cedera Rashford itu cedera ringan, ia diyakini belum siap untuk bermain melawan Arsenal. Namun kabar baiknya bagi MU, Rashford sudah siap untuk bermain melawan Arsenal di akhir pekan nanti. Sang winger sudah kembali berlatih bersama tim utama Manchester United. Ia dikabarkan tidak mengalami masalah dalam sesi latihan itu. Jadi jika tidak ada halangan, Rashford bakal dimainkan sejak awal saat menghadapi Arsenal di akhir pekan ini. Tabir siapa pengguna nomor punggung 9 di Manchester United di tahun 2024-2025 akhirnya terungkap. Rasmus Højlund resmi mewarisi nomor punggung itu di musim depan. Hari ini, pemilik baru nomor punggung 9 terungkap. Rasmus Højlund akan menjadi pemilik baru nomor punggung tersebut. Kepastian Højlund mengenakan nomor punggung 9 di musim depan diumumkan langsung oleh Manchester United melalui situs resmi mereka. Sang striker memutuskan untuk menggunakan nomor punggung tersebut. Ia meninggalkan nomor punggung 11 yang ia kenakan di musim lalu. Pergantian nomor punggung ini membuat Højlund mengikuti jejak striker-striker top MU seperti Dimitar Berbatov, Andy Cole, dan Zlatan Ibrahimovic. Keputusan Højlund mengenakan nomor punggung 9 ini membuat Zirkzee kemungkinan akan menggunakan nomor punggung 11. Zirkzee awalnya menginginkan nomor punggung 9 ini, karena ini nomor punggung yang ia pakai di Bologna. Namun ia menyadari bahwa Højlund ingin menggunakan nomor punggung tersebut. Jadi ia sudah mengatakan bahwa ia akan menggunakan nomor punggung 11 jika Højlund menggunakan nomor punggung 9. Bek baru Manchester United Leny Yoro mengklaim kompetisi Premier League merupakan kompetisi terbesar di dunia. Setelah pindah ke Manchester United, Leny Yoro tampaknya sangat senang sekali. Sebab ia tak cuma merapat ke klub top Eropa. Ia juga bisa mencicipi bermain di kompetisi Premier League. Kompetisi itu disebutnya sebagai kompetisi terbaik di dunia, melebihi kompetisi yang lain termasuk La Liga, tempat Real Madrid bernaung. Sebelumnya Leny Yoro sempat memberikan pukulan telak kepada Real Madrid. Ia menyebut Manchester United sebagai klub terbaik di dunia. Leny Yoro mengaku kemenangan Manchester United atas Manchester City di final FA Cup membantunya membuat keputusan untuk pindah ke Old Trafford ketimbang ke Real Madrid. Real Madrid disebut ingin membayar di bawah 60 juta euro. Pasalnya kontrak Leny Yoro di Lille tersisa setahun saja. Madrid juga dilaporkan bersikap santai karena tahu Yoro lebih suka pindah Santiago Bernabeu. Mereka bahkan dikabarkan siap menunggu sampai kontrak sang pemain berakhir. Namun Madrid akhirnya harus gigit jari. Pasalnya Yoro akhirnya malah merapat ke Manchester United. Ini terjadi karena MU berani membayar lebih mahal pada Lille. Ia ditebus dengan bandrol sekitar 62 juta euro. Leny Yoro mengungkapkan, ada satu faktor yang membantunya memutuskan gabung Manchester United ketimbang Real Madrid. Ia mengatakan kemenangan United atas Manchester City yang membuatnya condong pindah ke Old Trafford. United bersua dengan City di final FA Cup 2023-2024 kemarin. Saat itu United tidak diunggulkan. Namun MU bisa membuat kejutan. Mereka menang dengan skor tipis 2-1. Manchester United resmi merilis daftar pemain mereka yang akan berangkat di tur Amerika Serikat. Erik ten Hag membawa total 29 pemain untuk tur kali ini.
Dari 29 nama tersebut, Erik ten Hag mendapatkan tambahan tenaga dari 4 pemain senior mereka. Mereka adalah Rasmus Højlund, Christian Eriksen, Scott McTominay dan Tom Heaton. Keempatnya sudah kembali ke MU setelah bertugas di Euro 2024. Jadi keempatnya siap memperkuat Setan Merah untuk 3 laga pramusim tersebut. Sementara MU juga mengonfirmasi bahwa beberapa pemain senior mereka tidak akan ikut di turnamen di Amerika Serikat ini. Mereka adalah Altay Bayindir, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez, Facundo Pellistri, Luke Shaw dan pemain anyar mereka Joshua Zirkzee. Mereka masih diberi jatah libur usai bertanding di tahap akhir Euro 2024 dan Copa America 2024. Tyrell Malacia juga dipastikan absen di laga ini, karena ia masih menjalani proses pemulihan cedera di Carrington. Spekulasi bermuncul terkait masa depan Jadon Sancho. Ada indikasi bahwa sang winger tidak jadi pindah ke PSG dan tetap bertahan di Manchester United. Beberapa waktu yang lalu, Manchester United resmi mengumumkan skuad pramusim mereka. Ada 29 pemain yang dibawa Erik ten Hag ke Amerika Serikat, salah satunya adalah Jadon Sancho. Sancho akan dilibatkan Erik ten Hag di Amerika Serikat selama 2 pekan ke depan. Alhasil status transfer Sancho ke PSG bakal diragukan. Pasalnya jika Sancho bakal dijual oleh Manchester United terutama dalam waktu dekat ini, mereka tidak akan membawanya ke tur pramusim tersebut. Salah satu indikasi mengapa transfer Sancho ke PSG ini diragukan bisa terjadi terlihat pada penyerang muda Manchester United. Sosok Joe Hugil yang mencetak gol ke gawang Rangers di akhir pekan lalu tidak dimasukkan Erik ten Hag ke skuad yang berangkat ke Amerika Serikat. Ini disebabkan sang striker dilaporkan sudah sepakat dipinjamkan ke Wigan Athletic di musim depan. Jadi keikutsertaan Sancho di skuad pramusim Manchester United ini mengindikasikan 2 hal. Yang pertama adalah Sancho tidak dijual oleh Manchester United, atau dia mungkin dijual namun tidak dalam waktu dekat ini.